namanya al-insu. Hanya kalau di dalam Al-Quran itu al-insu wal jinnu, al-jinnu wal insu. Jadi al-jin itu artinya dia, al-insu artinya jinak. Maka coba perhatikan di dalam Al-Quran, al-insu tidak berdiri sendiri. Wa ma khalaqtul jinna wal ins. Atau nanti di ayat al-insu wal jinnu. Anda bisa pakai. Kemudian surah ini juga dinamakan dengan surah Qul uhiya ilayya. Qul uhiya, sebagaimana Qul uhiya ilayya. Jadi surah Al-Jin atau surah Qul uhiya ilayya. Ini surah ini jenisnya Makkiyah, karena diturunkan di Makkah. Kalau kita merujuk ke dalam tafsir Ruhul Ma'ani yang dikarang oleh Imam Al-Alusi, apa kata beliau? Wifadatul jin, itu jin yang ketemu dengan Nabi Muhammad SAW Sittul Rat, 6 kali. Jadi 6 kali ketemu. Ini beda-beda. Nanti dalam sebuah riwayat dari Ibnu Mas'ud mengatakan jin yang ketemu dengan Nabi Muhammad itu namanya jin Nasibin, jin yang berasal dari Yaman. Jadi Nasibin adalah sebuah tempat di Yaman. Maka jin yang ketemu dengan Nabi Muhammad itu jin Nasibin. Di dalam pendapat Ibnu Abbas, jin yang ketemu dengan Nabi Muhammad itu bukan jin Nasibin, tetapi jin Nainawi. Ya, karena Nainawi, Nainawi. Jadi nama jin itu ini kalau kita lihat dua riwayat yang berbeda. Riwayat Ibnu Mas'ud mengatakan nama jin itu adalah jin Nasibin, jin yang berasal dari Yaman. Kalau kita lihat dalam riwayat Ibnu Abbas, jin itu namanya jin Nainawi. Ya, tidak disebutkan dari mana. Dan dua riwayat ini berbeda. Kalau riwayat Ibnu Mas'ud, kelompok jin ketemu dengan Nabi Muhammad SAW di Mekah. Makanya beliau mengatakan itu namanya jin Nasibin. Pendapat yang kedua, kelompok jin ketemu dengan Nabi Muhammad SAW bukan di Mekah, tetapi bainan Makkah wa Taif, di antara Makkah dan Taif. Ada sebuah lembah namanya lembah Nakhlah. Maka jinnya adalah jin Nainawi. Ini dalam riwayat Ibnu Abbas. Kaum muslimin sekalian jemaah yang dirahmati Allah. Sekarang kita ingin lihat dulu, jin itu apa sebenarnya? Sekarang kita ingin melihat makna jin dari berbagai perspektif penafsir yang berbeda-beda. Di dalam tafsir Sa'awi, beliau mengatakan jin itu ada dua. Ini tafsir Sa'awi. Jadi jin itu ada dua. Al-jinnu naw'ani. Jin itu dua. Yang pertama, jin yang taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jin inilah yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, kata Imam Sa'awi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Di dalam tafsir Qatada, apa kata Imam Qatada? Ini jin ini yang yahu wa yalidu wa yamut. Dia juga menikah, dia punya keturunan, dan dia juga mati. Kemudian jin yang kedua, ini versi tafsir Imam Sa'awi. Jin yang kedua adalah jin yang membangkang. Karena dia membangkang, maka dipanggil dengan iblis. Iblis itu berasal dari kalimat ablasa iblisu iblis. Siapa dua lagi iblis dan setan? Akhirnya itu dua. Setan itu adalah keturunan iblis. Ini kata Imam Sa'awi, keturunan iblis. Kenapa dipanggil setan? Karena setan itu berasal dari kalimat syabana yasulu syaitan. Apa makna setan? Ba'idun an rahmatillah, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka menyuruh doa setan. Yang rahmat Allah anak berdoa. Ya, jadi menyuruh setan jauh dari rahmat Allah. Menyuruh doa rahmat Allah, jauh setan. Ini versi tafsir Sa'awi. Sekarang kita ingin melihat tafsir Qatada. Imam Qatada mengklarifikasi kalau jin itu bukan berulang. Jin itu sama seperti manusia. Apa kata Imam Qatada? Khalaqallahu al-jaa wa askanahu fil ardh. Allah menciptakan jin itu di bumi dan memberikan tempat tinggal di bumi, dan jin juga mati di bumi ini. Ini menandakan apa? Jin tidak bisa naik ke langit. Karena yang beribadah dengan
Kemudian manusia begitu juga. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi yang tinggal di bumi ini asal umumnya cuma jin dan manusia. Sedangkan iblis dan setan dia tidak bisa tinggal di bumi ini karena bukan tempat tinggalnya. Dia cuma transit saja. Tempat transitnya iblis dan setan bisa saja ke manusia. Makanya Ibnu Abbas mengatakan setiap manusia yang tidak berzikir kepada Allah, tidak beringat kepada Allah, maka masuklah setan ke dalam tubuhnya. Kepalanya itu seperti kepala anjing, rasul air, dan moncongnya seperti moncong ular. Fayadharu rasahu ala kulli qulubi bani Adam. Maka yang membuat kita susah itu kepala setan itu diletakkan di hati manusia, sehingga manusia mudah. Tetapi tatkala manusia berzikir kepada Allah Subhanallah, Alhamdulillah, la ilaha illallah, astagfirullah, dia langsung keluar dengan cepat. Keluar dengan cepat itu bahasa Arabnya khannas. Maka dipanggillah dia dengan khannas, jenis jin khannas. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada hubungan jin dan iblis dan setan. Sedangkan kata Imam Qatadah, khalaqallahu al-iblis wa syayatin fis sama. Allah menciptakan iblis dan setan itu di langit. Wa askanahu fis sama. Dan mereka diberikan tempat tinggal di langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma waktu itu karena mereka tidak bisa naik lagi. Waktu lahir Nabi Isa alaihissalam, kelompok iblis dan setan itu hanya bisa menembus sampai langit ketiga. Ketika lahir Nabi Muhammad, tidak bisa lagi menembus langit pertama. Sehingga apa kata iblis dan setan? Rupanya jin ikut juga sama iblis. Jin itu ikut iblis dan setan, tetapi tidak bisa naik ke atas. Di mana tempatnya? Naq'udu maq'ida lis-sam'i. Itu di bawah langit pertama. Apa kata Imam Al-Qurtubi? Hadza dalilun bi anna al-jin, ini membuktikan kalau jin itu yang mengikuti setan, tetapi hanya di bawah langit pertama. Jadi makanya ketika tidak bisa naik lagi ke langit pertama, iblis sudah tahu ini gara-gara Muhammad. Makanya waktu itu iblis dan setan menyuruh kepada kelompok jin. Ini dua kelompok yang berbeda. Kalau jin tadi tinggal di bumi, cuma dia diberikan kebebasan untuk bisa di bawah langit pertama, duduk-duduk bersama iblis yang tidak bisa naik lagi ke langit. Apa kata iblis dan setan? Idhab ila masyariqil ardi wa magharibiha. Kita tidak bisa lagi menembus langit. Coba kamu pergi ke timur dan ke barat, cari seorang pemuda namanya Muhammad ini, yang gara-gara dia eksekusi dia. Ya. Kita dipakai itu kita dipakai itu. Cuma ketika dia mendengar Al-Quran nanti dia langsung tertunduk. Dan apa kata dia? Yaqulu safihuna 'ala Allahi syabab. Rupanya kurang kamu bangai kau. Kau ini kayak punya kamu. Ya. Jin apa namanya iblis dan setan kayak punya kamu. Ibukah Allah yang saya beri ke kamu, yang saya untuk Adam dan keturunan Adam? Makanya ini ada beberapa pendapat. Pendapat yang pertama, ayat yang dibaca oleh Nabi Muhammad di Mekah atau di lembah Nakhla adalah surah Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allama al-Qur'an. Buntut jin ketika dia mendengar Ar-Rahman itu. Apa makna Ar-Rahman? Ibnu Abbas di dalam tafsir beliau mengatakan Ar-Rahmanu yashtabihu ala kulli makhluqatillah. Sifat Ar-Rahman yang Allah mencakup semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Allah sayang binatang. Jika ada binatang ngajak tuna, naon nakai, tapi makanan itu tetap Allah. Rezeki itu tetap Allah. Rezeki langit, rezeki di udara, ada yang di langit di udara, ada rezeki di dalam air, di laut, ada rezeki juga di daratan, ada di lembah, ada di gunung. Menurut itu Allah. Begitu juga Allah sayang kepada orang-orang musyrik, rezeki diberikan kepada mereka. Orang-orang kafir diberikan juga, cuma tidak lebih dari 1%. Kemudian kepada orang Yahudi juga diberikan. Makanya waktu itu jin diberitahukan oleh iblis dan setan, wahai jin, Allah tidak sayang lagi kepada saya, kepada kamu. Mana sayang baik? Yang sayang hanya Muhammad saja, yang sayang hanya keturunan Nabi Adam, kepada manusia saja. Tapi ketika Rasulullah membaca ayat itu, Ar-Rahman, betul-betul rupanya Allah sayang juga kepada saya. Ingat gelantung di sujud itu. Katanya kita dengan surah Ar-Rahman ya sama. Ibu baca Ar-Rahman ayat tertentu. Itu Ar-Rahman.
Jin itu dia paham betul. Sekarang kita lihat ini nama Sohaib. Ini jumlah ayatnya sama 28 ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul wuhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin. Ya, segitu saja. Coba yang kedua. Katakanlah Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin. Iya, sekumpulan jin sudah datang. Ini membuktikan apa? Nabi Muhammad tidak bisa melihat jin. Jadi Allah mengatakan pada Nabi Muhammad, ya Muhammad, qul, katakan kepada umatmu yang nubrike umatmu, kalau kamu tahu keberadaan kelompok jin dari wahyu yang saya wahyukan kepadamu. Jadi umatnya melalui Jibril rupanya. Jadi keberadaan jin itu terdeteksi melalui Jibril karena sama-sama mereka makhluk lain. Dan Jibril memberitahukan kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau Jibril kenapa bisa dideteksi oleh Nabi Muhammad? Karena Jibril bukan wujud aslinya. Jadi Jibril bukan wujud asli. Kalau di dalam ketika Jibril ketemu dengan Maryam, itu fi basyarin sawiyin. Kalau kata Imam At-Tabari, itu dalam wujud manusia. Begitu juga dengan Nabi Muhammad, bukan wujud asli, bukan wujud asli. Jadi malaikat Jibril. Cuma Jibril mengetahui keberadaan jin dan lain sebagainya. Makanya Allah mengatakan, qul ini usul kitab ini. Ya Muhammad, katakan kepada umatmu, kalau kamu dapat wahyu dari Allah melalui Jibril, kalau ada sekumpulan jin di dalam bahasa Arab, itu nafarun itu. Nafarun itu ada yang mengartikan 3, ada yang mengartikan 7, ada yang mengartikan apa? Lunar rafi. Apa itu lunar rafi? Di bawah 10. Kita ambil saja kesimpulan. Jin yang datang untuk mengeksekusi Nabi Muhammad SAW atas perintah iblis itu di bawah 10. Jadi bisa 9, bisa 7, bisa 5 dan lain sebagainya. Itu makna nafarun. Jadi tidak semuanya. Dan dipertegas oleh Imam Al-Alusi dalam tafsir beliau Ruhul Ma'ani. Apa katanya? An-nawfuda al-jin sittu marat. Itu ada 6 kali kelompok jin ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Berarti ketemu yang pertama, mereka mendengar Rasulullah membaca Al-Quran. Itu hanya di bawah 10 orang, 10 jin. Ada yang mengatakan 9, 8, 7 atau 3. Ya, yang jelas di bawah itu tidak lebih daripada 10. Mereka semua yang terduduk semua mengatakan amanah, kami beriman kepada Muhammad, kami beriman kepada apa yang dibaca oleh Muhammad, dan kami beriman juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kata kelompok jin. Wuhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin. Ya, jadi kata Imam Al-Qurtubi, apa kata Imam Al-Qurtubi? Imam Al-Qurtubi mengatakan la yarahu nabi. Nabi tidak melihat jin itu. Nabi tidak baca Quran. Tetapi kelompok jin itu bisa melihat Nabi dan mereka kumpul. Ya, kita cerita dengan cerita lain di dalam surah At-Taubah. Dalam surah At-Taubah, ketika kelompok jin itu sudah beriman, melalui Jibril dia mengatakan, wahai Jibril, kasih tahu sebentar sama Muhammad. Kami ini ingin sekali, nahnu naquna. Kami ingin beribadah juga, ingin melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Sayangnya Muhammad tidak bisa melihat. Bolehkah ya wahai Jibril? Coba tanya sama Muhammad. Ketika mereka salat, kami ikut di belakang. Bolehkah? Ya. Dan mereka tidak melihat. Ini kata kelompok jin. Akhirnya Nabi Muhammad SAW tidak bisa jawab. Hanya jauh. Baca jauh. Turunlah ayat Al-Quran. Wa innal masajida lillahi. Itu masjid itu kepunyaan Allah. Terserah kalian. Yang jelas beribadah adalah masjid. Kayak berbisnis. Ya. Yang dalam masjid bisnis. Bisnis pulsa. Bini proyek. Dibaca awalnya. Kayak masjid awal proyek. Itu orang masjid. Maka Allah mengatakan kepada melalui Jibril, kasih tahu kepada jin, boleh masjid ini cuma untuk beribadah. Jadi makanya setelah kejadian itu turun ayat itu. Setiap Rasulullah salat, jin selalu ikut di belakang. Maka lu pegang apa masjid yang turun memang. Yang nak berbokar, cucu, lu pegang itu anak kuku, anak lain itu jin punya. Jadi itu jin, ya lu jin. Belum kawan jin, najis yang begitu bergabung ya dalam ibadah salat. Karena mereka sudah pernah minta kepada
masjid itu punya kamu. Terserah kamu asal beribadah di situ. Baik orang lain, baik itu minang kedua ngobrol kedua baik ketemu dalam masjidnya. Yang jelas beribadah lagi. Punya yang surga di luar masjid. Ya. Kau sedikit main dalam. Ya, sekarang kita lihat apa beda istamah? Istamah itu mendengar. Kemudian satu lagi yasma. Yasma juga mendengar. Bedanya istamah mendengar dengan seksama. Sami'a yasma'u mendengar begitu saja. Sehingga yang lain pun mendengar orang tak tahu apa kita pun. Di rumah tapi kalau puyan kok lagi betul. Dia tak tahu yang jelas aku pilih Mekah. Rangku. Apa perdebatan tak tahu saya. Apa itu mereka ribut. Itu sami'a yasma'u. Tapi kalau istamah yasma'u mendengar dengan seksama. Makanya kalau kita mendengar orang baca Quran, Allah mengatakan fastami'u lahu wa ansitu bima. Dengarlah dengan seksama bacaan ini. Mudah-mudahan kalian dapat petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi jenuh. Jadi makanya kalau kita memahami Al-Quran, waktu kita baca Quran cukup mengalir. Kenapa? Semua dialog interaktif. Dialog interaktif. Allah memberikan apa pesan-pesan kepada kita yang baik lagi, mana boleh ya, mana boleh ya, mana boleh tawakallah kepadaku. Kalau aku mau mendengar Quran yang hasilnya begini, kalau begini hasilnya. Semua dialog. Maka Rasulullah SAW ketika hatinya susah, turun lagi Quran, membuat dia tenang selalu. Itulah dialog. Jadi dialog Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Muhammad SAW itu melalui Al-Quran. Makanya Al-Quran dulu 23 tahun. 23 tahun itu Allah berdialog dengan Nabi Muhammad. Berarti aku tahnya dibaca ayat dari ayat. Berarti aku tahu dari ayat. Salah satunya ketika Rasulullah SAW cukup Abu Sufyan. Anak itu orang berarti karena Abu Sufyan sudah menentang Rasulullah, menentang Allah, menentang Abu Bakar dan lain sebagainya. Sehingga ketika terjadi perang Uhud, waktu itu ketika pertama sekali kan orang mukmin kan menang. Waktu kedua kali kan terbunuh, kan dibunuh, menghafal Quran. Ketika itu Rasulullah juga luka-luka di badannya. Sahabat begitu juga luka-luka. Akhirnya Abu Sufyan dia mengeluarkan pedangnya dan mengatakan apa? Mana Muhammad? Kunci hebat kan dengan roh. Ya. Coba lihat Tuhan saya, Lata Uza dan Mana sudah menolong saya. Mana kamu kok tak bisa menolong? Rupanya Rasulullah beritahu bukit Uhud. Dia ada buah Uhud di situ. Ada buah Uhud, Rasulullah masuk ke dalam. Ada yang mengatakan ada Jibril dalam. Kemudian Abu Sufyan juga mengatakan, mana Abu Bakar? Kunci hebat kan? Mana Umar apa juga kata ditakuti oleh penduduk Mekah? Coba keluar kepada orang yang berada Abu Sufyan. Kudu demi Rasulullah. Rasulullah ketika keluar tidak nampak sama Abu Sufyan. Ya, Rasulullah berdoa kepada Allah. Allahumma ahlik Abu Sufyan. Ya Allah, membantu Abu Sufyan dengan menyebutkan nama. Jadi Rasulullah itu kalau berdoa menyebutkan nama. Disuka sesuatu Abu Sufyan, dipulang. Turunlah ayat Al-Quran untuk menenangkan jiwa Rasulullah SAW. Ya Muhammad, laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Itu dalam surah Al-Imran. Bukan urusanmu ya Muhammad. Kamu tenang saja. Baik betul penting. Ya Abu Sufyan itu kantornya, dia sudah berbuat tadi. Itu urusan saya, kamu tenang saja. Jangan minta sesuatu kehancuran bagi dia, itu urusan saya. Dia itu kan hambaku, dia itu kan makhluk buat Allah Subhanahu wa taala. Masalah menghancurkan dia, fa innahu zalimun. Saya tahu dia tadi. Tunggu saja waktunya. Makanya seandainya Abu Sufyan mati waktu perang Uhud, maka tidak akan terjadi perang-perang lain. Tidak akan terjadi perang Khandaq. Perang Khandaq kan orangnya Abu Sufyan juga. Perang Ahzab. Dia mengumpulkan beberapa orang-orang Yahudi, orang-orang Muslim yang ada di Mekah itu dan di Madinah. Hampir sampai 10.000 orang untuk menyerbu Rasulullah SAW yang berada di Madinah. Kau sakit dan yang ajar. Jadi makanya Allah mengatakan benar-benar kayak Muhammad. Anak kalian macam-macamnya urusan dunia. Seperti Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam ketika Allah mengatakan pertama sekali, idrib bi'asaka bah. Kamu ambil tongkatku, kamu pukul lautan, berbelah menjadi dua. Di dalam benak Nabi Musa alaihissalam, tongkat itu mempunyai mukjizat yang luar biasa, bisa membelah lautan menjadi dua. Ketika sampai ke perkampungan jadi di ujung Mesir itu, di ujung kepala merah itu perkampungan semua rakyat umat Nabi Musa alaihissalam sudah masuk ke perkampungan di dalam Nabi Musa. Jadi kalau
Harun. Saya beriman kepada Tuhan Musa dan Harun, tapi tidak diterima lagi tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian mengatakan begitu. Kenapa Fir'aun mengatakan seperti itu? Saya beriman kepada Tuhan Musa, kenapa tidak berusaha mempelajari? Imam Al-Ghazali mengatakan, seorang ketika mau meninggal dunia, dia baca cerita Fir'aun, tak tahu ada ceritanya. Lut, cerita kedua ini, saudara-saudara Lut, ketika mau meninggal dunia, ikasyafa anhu haqaiq al-ghaib. Hakikat gaib akan terbongkar. Rupanya Fir'aun ketika dia mau meninggal, dia nampak malaikat yang selama ini berada di samping dia. 10 malaikat nampak sama dia. Termasuk rakyat, termasuk iblis yang selalu menggoda dia, nampak semua sama dia. Sehingga dia begitu ketakutannya dan mengatakan amantu bi rabbi Musa wa Harun. Baca dulu ya lagi Nabi Musa. Saya beriman kepada Tuhan Musa. Allah mengatakan tidak. Fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka. Hari ini saya selamatkan kamu. Coba kita pikir secara logika. Kemana sudah 600.000 orang? Kenapa tidak pernah ditemukan jasadnya? Kenapa Fir'aun ditemukan jasadnya? Karena sebagai apa? Sebagai pelajaran kata Allah bagi orang-orang nanti setelah kamu kepada Allah nyuruh dia maka tidak akan ditemukan yang lain. Mereka tenggelam. Kemana perginya Allah bisa. Yang jelas Allah berjanji Fir'aun itu saya selamatkan badannya kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Quran itu untuk menenangkan jiwa, menenangkan jiwa. Punya katutan baca katutan baca alim. Nanti ada dalam konsep tasawuf itu ada namanya berkah. Ya berkah. Berkahnya itu waktu sedikit tetapi kita bisa melakukan apa saja di waktu sedikit. Jadi keluar dari 20 jam itu hanya bukunya hanya ini berarti hanya berkah. Imam Ghazali mengatakan untuk bisa mendapatkan keberkahan bacalah Quran. Dengan baca Quran ketenangan jiwa itu akan ada. Allah akan menolong. Makin banyak baca Quran maka makin banyak keberkahan yang akan diperoleh orang tersebut. Jadi kalau baca WA jadi WA itu baca hati wajib, Quran itu baca hati wajib. Jadi paling kita bagi waktu lah, ya, baca WA, baca dunia, baca Quran, baca dunia. Seperti kata Imam Ghazali, bagilah hidupmu itu menjadi 5. Yang pertama beribadah. Jadi hidupmu ibadah dalam makna yang luas, apapun itu. Kemudian yang kedua bekerja, kita begitu berdoa. Maka Umar mengatakan apa? Anna sama la tumtiru dhahaban wala fiddah. Kamu tahu enggak? Kamu duduk saja enggak kerja. Itu lagi itu tidak memberikan emas dan perak. Maka ini kerjaan. Yang ketiga ada waktu juga untuk istirahat. Waja'alna laila libasa. Saya jadikan malam untuk waktu istirahat. Jadi kan orang yang itu waktu istirahat ada waktu kerja ada apa? Maka begitu canggih buku kita ini. Ketika sudah ngantuk dia memberikan sinyal. Kamu dengar Pak, tinggal begini. Jadi ketika dia berikan sinyal dia sudah ngantuk. Berikan terus hanya begitu. Yang kedua ketika mau sinyal ngantuk, buka begini. Mata dia boleh enggak ada perlu kopi enggak? Karena dia kopi. Jadi artinya tubuh ini begitu canggih. Ketika dia sudah lelah, dia akan minta sendiri. Anak boleh ada setel, dia minta sendiri. Ketika dia sudah bangun sendiri dia. Ketika dia sudah dia lakukan itu sendiri. Ketika kita buka darah putih keluar sendiri. Nyam saja ngakal sehat itu. Bukan itu dikeluar. Siapa perintah kalau bukan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya. Itu bayi itu anak mereka itu kepalanya langsung berputar bertolak belakang dengan jarum jam. Bertolak belakang akhirnya kepalanya ke bawah sendiri. Anak mereka setel. Yang setel seperti Allah menjawab dalam Al-Quran. Adarna mani amal qadiru. Lu yang setelnya. Cuma kalian tak pernah mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak ketuli. Kaum sendiri sekali main dalam itu makna istamah. Jadi istamah itu mendengar secara dari luar ini. Ingat. Kemudian yang keempat, siapkanlah waktumu itu untuk muhasabah atau tadabbur. Muhasabah. Jadi arti muhasabah ini ibadah yang ada pukul namanya bukan diterima oleh Allah. Beda muhasabah kok. Yang selamanya Allah terima muhasabah itu. Jadi ini mau ibadah jalan berkah itu bukan di bulan-bulan. Waktu kita sempit sekali. Meninggal 60, 50, 60, 70, 80. Itu bukan waktu yang panjang, itu waktu yang sempit. Kejadian tsunami saja sudah 50 watt, 50 watt
Dia selamanya sembahyang, tulis sembahyang punya mati dia mengajar bolong sembahyang, jadi mau sembahyang apa? Dia baca Al-Quran, betul dia nak perbaiki bacaan. Kemudian yang kelima, tafakur. Tafakur itu berpikir masa depan. Artinya kita hidup ini pun terus bertambah, terus bertambah. Jadi makanya di dalam kitab Imam Al-Qurtubi mengatakan, secipta-ciptanya seorang pada dunia, secipta-ciptanya seorang pada hartanya, pada jabatannya, tidak lebih dari dua kata Imam Al-Qurtubi. Yang pertama, imma anta turmuha atau tak turmuha. Kalian akan meninggalkan dunia ini, atau dunia akan meninggalkan kalian. Hanya pakai kita lagi dunia ini. Bagaimana kita meninggalkan dunia? Tapi umur 50 nikah, atau 60 nikah, atau 70 nikah. Harta yang akan dicaya, manusia tidak dulu. Itu satu. Itu bagi pecinta dunia. Apa yang kedua? Dunia akan meninggalkan kalian. Hanya pakai kita jauh. Umur 58 atau 60 lagi muncul ke SK. Umur 20 nikah, anak dekat-dekat, bagi yang berapa lagi betul. 60 betul. Hanya pakai kita jauh. Hanya pakai kita. Ulu yang sebagai anjile kayak pakai kita kalau pakai. Yang pun dulu ini kau tanya, jangan main dengan dia. Yang pun bukan iglo, buglo, mana kena bercerita. Jika ada buglo, yang ini jogro, jogro, jogro sih, jogro. Mana tu perlu ni? Dunia sudah meninggalkan. Jadi makanya kita harus berpikir ke depan. Apa? Hidup itu tidak seperti Islam. Bedanya yang tengah sakit, kemudian yang sakit mungkin sakit yang meninggal. Mungkin tak menikah sakit-sakit itu dan umur makin berapa. Itu yang mesti kita pikirkan. Jadi artinya apa? Kita harus memikirkan kehidupan di sini juga kehidupan setelah mati. Ya, itulah orang yang bahagia. Orang yang memikirkan hidup sekarang dan hidup setelah mati dia pikir. Bukan sekarang saja dia pikir. Sudah ini makna istama'a nafarud minal jinni. Ini minta baik. Minta baik apa? Tidak semua jin, tetapi hanya beberapa jin saja. Maka dikatakan 9 jin atau 8 jin atau 7 yang maka ada mengatakan 3, ada mengatakan 3. Kita ambil kesimpulan saja. Kelompok yang menjumpai kelompok jin menjumpai Rasulullah itu di bawah 10 jin. Ya, di bawah 10. Arti di bawah 10 tidak termasuk 10, berarti 9 ya, di bawah itu. Apa kata mereka? Faqalu anna sami'na Qur'anan ajaba. Telah mendengarkan bacaan, lalu mereka berkata, kami telah mendengarkan bacaan yang mengajukan Al-Quran. Iya, rupanya mengajukan. Saya pernah bertanya ke mahasiswa. Saya tanya, mukjizat Al-Quran yang katanya. Ibu kata, Quran di dalam Quran tiba orang. Quran apakah bisa diambil Quran atau di Quran? Kemudian ayat bisa hidup? Atau ambil Quran yang meletakkan di atas gunung sekarang doa keluar, meledak gunung. Nah, jadi mukjizat Quran itu. Memahami. Kemudian saya tanya mukjizat Nabi Musa mana? Dongkak, bagaimana itu? Dongkak menjadi bulat. Nabi Musa alaihissalam bisa membelah dongkak menjadi dua. Nabi Musa alaihissalam idrib bi'asaka al-hajar memukul batu fafajar minhu 12 ta'ala. Muncullah di situ 12 mata air. Begitu dahsyatnya mukjizat. Sebenarnya mukjizat Nabi Isa, begitu kau orang itu coba pakai dulu. Mukjizat Nabi Muhammad. Memang ada kitab sama saya sedikit balik. Judulnya apa? Ini artinya pas sebentar lagi kita akan mau mulai. Pikir mukjizat Nabi Muhammad orang jawab. Saya pernah bertanya kepada bapak-bapak, menurut orang mukjizat Nabi apa itu? Kira-kira nanti mau. Bedanya itu bapak betul mukjizat Nabi. Nanti itu. Bedanya enggak? Apakah mungkin Pak lebih dari itu? Anda mungkin lebih dari itu. Lupa itu. Kalau saya katakan mukjizat Nabi saya terus percaya apa? Nyotrika dari Nabi. Tapi saya punya. Judulnya apa? Al-Mukjizat Rasul. 1000 mukjizat Rasulullah SAW. Dari halaman pertama diungkapkan semuanya mukjizat Rasulullah sampai 1000 jumlahnya 1000. Lupa-lupanya tidak yang luar biasa. Rupanya mukjizat Nabi nanti bayar begitu. Jadi dalam benak katanya mukjizat Nabi hanya berupa puasa. Termasuk yang paling dahsyat apa? Al-Quran. Jadi rupanya begini, mukjizat Al-Quran adalah mukjizat bukan isi tapi maknawi. Mukjizat itu ada dua. Ada mukjizat isi, ada mukjizat maknawi. Mukjizat isi adalah mukjizat yang bisa disentuh.
Yang kedua, mukjizat imaterial atau mukjizat maknawi non fisik. Apa itu? Dia tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Nggak bisa dilihat. Kecuali apa? Kita memahami apa yang ada di dalam itu. Itu maknanya mukjizat maknawi. Maka seorang yang ingin tahu mukjizatnya Al-Quran, pelajarilah Al-Quran dan pahamilah nilai yang ada di dalam Al-Quran. Maka mukjizat Al-Quran itu nilai yang banyak. Yang nilai ini dipahami oleh jin memahami. Contoh lain, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nanti kalau di dalam sejarah bapak dan ibu baca sejarah, masuk Islam kenapa? Karena mendengar adiknya baca Quran. Apa yang dibaca? Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Umar bin Khattab adalah seorang sastrawan. Dia paham betul setiap kalimat-kalimat itu dia paham. Ini kalimat berasal dari mana, ini dari mana. Dia seorang penyair juga. Itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Rupanya ketika beliau mendengar ayat Toha, pedang yang ada di tangannya ingin membunuh adiknya, yang langsung jatuh pedang. Dan dia merasa lagi itu. Wahai adikku, apa yang kau baca? Kita jadi tiru dan dengan Toha, apa kata Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Apa mestinya kata itu? Wah, ada kata atau nanti ada yang membaca Toha yang kalau bicara. Karena kita tidak paham makna itu, tidak paham. Tetapi Umar paham itu. Toha itu adalah bukan bahasa Arab lain. Toha itu bahasa Habasyi Ethiopia. Yang Umar bin Khattab mengetahui beberapa bahasa di kawasan itu, dan dia heran, kok ada bahasa Habasyi di sini? Itu bahasa Habasyi paling bagus itu. Toha itu maknanya apa? Wahai laki-laki yang kekal dan kuat. Itu makna Toha. Nanti ada satu kitab. Itu judulnya apa? Bahasa apa namanya di dalam Al-Quran yang bukan berasal dari bahasa Arab, termasuk apa? Toha, Zanjabil, Bil Istasil Mustaqim. Kemudian ada beberapa lagi apa? Itu yang berasal dari bahasa Ibrani sedikit, tetapi tidak banyak, cuma berapa lapan, 10 lapan mungkin, 10 kalimat saja, jadi tak banyak. Kaum sedikit sedang jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ingin memahami Al-Quran, dekati dulu Al-Quran, dan pahami dulu makna-maknanya, baru nanti dapat nilainya beberapa. Seperti seorang pencinta ikan hias. Ikan hias itu ratusan juta dia beli. Ratusan juta dia beli. Pakaiannya perlu dong, 50 juta. Kenapa dia beli 50 juta? Itu bukan sembarangan dia beli. Dia sudah menemukan itu, ikut pencinta ikan hias dulu. Jangan berdoa dia. Dia ikut, dia beli makanan, dia lihat. Oh, berarti dia juta. Waktu ditanya, aduh dia bukannya 50 juta. Nah, betul dong. Kenapa? Karena nilai yang ada pada ikan itu. Menyebut doa katanya, yang kali 50 juta, 1 juta yang doa. Oh, dia. 50 juta, arwana doa. 50 juta, udah doa arwana. Udah kacau bidang, nanti dia kacau. Kita doa keturek. Karena kita nilai, tidak tahu nilainya. Tetangga saya, 3 hari hanya rumah. Dudanya rumah kadang-kadang, rumah sakit. Dudanya rumah sakit. Biar melahirkannya. Jadi karena tidak bisa melahirkan secara normal, maka harus melahirkan sesar. Apa dong? Rupanya minyak kurang melahirkan sesar. Jadi setelah itu 3 hari di rumah sakit, bapak nanggung. Satu malam berapa katanya? 13 tahun. Pada leher bapak 13 tahun. Dia punya makan. Dia kalau makan alam. Nanti saya tanya lagi sama beliau. Ini waktu bapak nanti pergi keluar daerah, kucing di mana? Ada begini pada hotel kucing. Kenapa kucing? Ya hotel kucing, hotel tanda tiga hotel. Karena beliau begitu cintanya kepada kucingnya, waktu pergi jadi ibu idenya. Nanti dia berumur, kuliah nasi atau nasi, nah VIP lah, nah yang biasa. Ini maknanya apa? Seorang yang sudah memahami keindahan pada sesuatu hal itu, di sana dia memahami begitu mukjizatnya ini. Ketika seorang memahami Al-Quran, tidak cukup dengan baca saja. Dia memahami apa pesan-pesan di sini. Itulah nilai yang ada di dalam Al-Quran. Itulah mukjizatnya. Ini hidup mukjizat. Saya pernah ngomong sama bapak dan ibu sekalian. Ketika saya di Bogor, dokternya kecil, ini dokternya, aduh berapa ini satu? Video ini 20 begitu 20 ribu. Oh 20 gitu 20.
Dunianya orang tua Tuhan itu nggak bisa. Ini 20 juta, mau 20 juta. Oh kakak yang mana teh? Dulu waktu dulu yang kena ini, waktu dulu 20 juta. Dulu kan kok mahal sekali, suaranya bagus. Kalau bapak mau yang bagus lagi, nah itu. Aduh ya, 20 juta. Apa lo 20 juta? Ini kan sama dengan, oh kita, ini nggak ada sertifikat. Kalau ini sudah ada 5 sertifikat, dia sudah menang, sudah 5 kali kontes dia menang. Harganya 1 juta. Nah apa? 20 juta. Tentu kita coba kalau apa 20 juta. Kemudian saya tanya apa kan dia 20 juta? Oh ini sertifikat lebih dari 5 aja. Kalau saya menang lagi dia kontes, maka harganya 1 juta. Mau pakai ambil. Nah, mulai awal itu. Karena bedanya kalau nikmati loh. Kita belum tahu nikmatnya itu. Tetapi kalau kita sudah tahu, apapun mau kita lakukan bohong itu. Yang kecil dijual baik dulu. Betul deh. Bedanya lebar dulu. Yang kecil betul deh. Tadi makanan macam-macam makanan. Begitu juga Al-Quran. Seorang tidak akan bisa mengetahui mukjizat Al-Quran sebelum dia mengetahui apa yang terkandung dalam Al-Quran itu. Nilai dalam Al-Quran itu. Ya nilainya. Baru dia tahu. Inilah namanya mukjizat imaterial atau mukjizat maknawi. Ini diketahui oleh jin kumpul. Nah, makanya jin itu ketika Rasulullah membaca surat Al-Rahman langsung dia tertunduk dan ini. Ya, kita lanjut. Oh, ini pernah ngomong ini. Kalau amanah apa tadi? Ya. Kalau inna sami'na Qur'anan ajaba. Jadi kami mendengar Al-Quran itu secara takjub kami. Ya apa maksudnya itu? Kita belum pernah jarang kita ambil tafsir tasawuf. Sekarang kita ambil tafsir tasawuf Ibnu Arabi. Nanti beliau bersama-sama juga seperti tafsir Imam Qusairi. Atau nanti ada satu lagi tafsir apa namanya tasawuf. Lupa saya. Tiga-tiganya masih saya kira. Kita ambil Ibnu Arabi saja. Ibnu Arabi mengatakan, apa maksud ajaban? Kenapa jin ketika mendengar Rasulullah baca Quran dia mengatakan inna sami'na Qur'anan ajaban? Apa maksud ajaban? Badihan. Badihan itu apa? Badihan. Badihan itu apa? Kalimatnya pendek tetapi apa namanya? Ini yang banyak sekali. Ya. Maknanya luas sekali. Itu makna badihan. Satu. Sekarang kita ambil apa namanya? Ya ini tafsir ini. Tafsir Jalalain. Apa kata beliau? Ya ta'addab minhu fi fasahati wa azabati ma'ani. Dalam kefasihan. Maksud fasih apa? Bukan maksud fasih saja tidak. Kefasihan Al-Quran itu sendiri dalam mengolah berita, ya, dalam memberitakan sesuatu. Sehingga apa nanti makna ini berbeda dan makna ini berbeda. Itu yang membuat takjub jin. Maknanya jin rupanya sudah memahami bahasa Arab itu sudah dipahami oleh kelompok jin. Cuma dia belum pernah mendengar Al-Quran yang begitu indah sekali ini. Kita kalau mendengar apa namanya kan sama semua bahasa ini. Termasuk dalam Al-Quran nanti ada namanya jinas. Jinas itu apa? Kalimatnya sama tapi artinya beda. Ya, kalimatnya sama artinya beda. Contoh, kita kalau di sini di Aceh ini engkau itu kan si bini, monyet. Tapi kalau di Jawa engkau itu kan KM. Ya. Kita tiba-tiba saja di rumah ada engkau ya. Udah belum ya, cuma lebih beda-beda. Padahal engkau dimasukkan kan KM. Ya. Kalimatnya sama-sama engkau, tapi beda maknanya. Engkau satu maknanya monyet, engkau satu maknanya engkau. Dalam bahasanya ada tak? Maka kita yang harus kita pahami. Itulah namanya mukjizat Al-Quran. Dalam bahasa Aceh. Kagumah, ya, sudah siap. Kagumah, di bawah kagumah ada lengkap. Yang tepuk. Satu lagi, di pulang bawa kagumah. Kagumah berarti yang tinggal ini kagumah. Gini ya kagumah. Dua-dua makna itu, tapi artinya berbeda. Ini dalam kajian Al-Quran namanya jinas am. Ya. Kesalahan kita sebagai penerjemah selalu menerjemahkan kalimat itu sama semua. Aduh tamam yang terjemahkan. Aduh tamam. Ada yang beda. Di sinilah nanti ketika ingin mengambil makna tafsirannya, kan beda-beda. Ini sama. Yang benar kan beda-beda. Ya. Banyak nanti kalimat-kalimat yang dalam Al-Quran yang namanya jinas namanya. Ya. Ada jinas am, ada jinas
mencermati dari berbagai segi. Sehingga ketika kita memahami mulai itu anak kecil, kalau kita coba hidup di dia, kita mau di dia, ya pohon itu sudah di bawah umurnya, di bawah umur sudah jauh. Maka Nabi Musa marah kepada Nabi Khidir alaihissalam. Kamu sudah membuat sesuatu hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata nafsan zakiyatan bi ghairi nafs. Kamu sudah membunuh seorang yang tidak melakukan dosa apa? Kamu berdosa, wahai Khidir, kamu sudah berdosa. Jadi kalau kita memahami maknanya itu makna kemuliaan itu ada kecil, ada yang dipakai. Walaupun anak itu nanti di dalam terjemahan disebutkan anak itu nanti akan menyusahkan orang tuanya, dia akan menjadi kafir dan lain sebagainya. Ini rumah anak digaji dan pohon banyak dalam itu. Rupanya dalam tafsir Ibnu Abbas, beliau mengatakan gulam itu siapa sebenarnya? Sampai nama-namanya dijelaskan oleh Ibnu Abbas. Waktu kita mendengar tafsiran Ibnu Abbas, kita berkata, oh, penjual yang tafsiran ini nyatakan berburu pada bercecah berdekek yang pemuda itu. Rupanya pemuda tadi, syabbo, kafiro, kafir tadi. Ini dalam tafsir Ibnu Abbas. Seorang pemuda, dia itu seorang pembunuh, kafir lagi. Kafir dan kafir tadi. Kafir tadi itu perampok, yang perampok. Kedua orang tuanya tinggal di dua desa yang berbeda. Setiap kampung ini ingin ke kampung itu, hartanya diambil dan orang itu.